Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Kristus. Jumpa lagi dengan renungan malam pada hari ini, Selasa 5 Oktober 2021. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita renungkan terambil dari 1 Korintus 7 ayat 10 sampai dengan 16. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami ucap syukur ya Bapa untuk kasih dan kebaikan-Mu yang boleh menyertai kehidupan umat-Mu hingga pada malam hari ini. Sebelum kami beristirahat Tuhan, kami rindu disapa oleh kebenaran firman-Mu, sehingga olehnya kami mendapatkan kekuatan baru, penghiburan untuk senantiasa rindu dan taat kepada nama-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, renungan malam saya beri judul Kudusnya Pernikahan Orang Kristen, yang terambil dari 1 Korintus 7 ayat 10 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Kepada orang-orang yang telah kawin, bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Kepada orang-orang lain bukan Tuhan, katakan, kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman, dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman, dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian saudara atau saudari tidak terikat. Tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Sebab bagaimanakah engkau mengetahui, hai istri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Atau bagaimanakah engkau mengetahui, hai suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan istrimu? Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, pada awal perikop yang menjadi pokok renungan malam, Paulus menegaskan demikian kepada orang-orang yang telah kawin. Bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Demikian pula hanya dengan suami tidak boleh menceraikan istrinya. Hal ini merupakan perintah dari Tuhan. Sesungguhnya kesatuan antara pengantin laki-laki dan perempuan adalah hubungan yang suci dan tidak bercela, yang dimulai dari satu tubuh. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, mari kita menengok kembali di dalam awal mula penciptaan lembaga pernikahan oleh Kristus. Dikatakan demikian di dalam kitab Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan ayat 22, dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia. Dan di dalam ayat 24 dikatakan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikian juga apa yang dikatakan di dalam perjanjian baru. Kita boleh membaca di dalam Matius 19 ayat 6. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Maka secara etika atau prinsip dasar mereka tidak mungkin dipisahkan. Karena tubuh pengantin perempuan
merupakan bagian dari tubuh pengantin laki-laki. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, di dalam ibadah pemberkatan pernikahan orang Kristen, sebelumnya pendeta akan menanyakan demikian kepada masing-masing calon pengantin. Dikatakan demikian, bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hatimu dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dan menanggung kelemahannya yang ada? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Adapun pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh pendeta itu dikutip dari Alkitab sebagai ikatan janji dalam perkawinan yang disampaikan di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang menyaksikan peristiwa pernikahan tersebut. Bapak Ibu yang terkasih, sesungguhnya bagi laki-laki tidak ada unsur kewanitaan, dan bagi perempuan tidak ada unsur laki-lakian. Demikian juga halnya mereka datang dengan sifat masing-masing yang saling berbeda. Oleh karena itu, suami istri yang sudah terikat dalam pernikahan, mereka harus memiliki kasih Kristus agar bisa saling menolong, saling memahami, dan saling mengisi kekurangan masing-masing, sehingga dapat tercipta keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga. Dikatakan dalam ayat 11a, dan jikalau ia di sini adalah istri bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Demikianlah Bapak Ibu yang terkasih, pada dasarnya pernikahan Kristen itu harus terjadi hanya satu kali. Karena pernikahan orang Kristen sesungguhnya merupakan gambaran hubungan kekal antara Kristus sebagai mempelai pria dan jemaat masing-masing sebagai mempelai wanita. Dikatakan di dalam Efesus 5 ayat 31 dan 32, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Karena melalui lembaga pernikahanlah suami istri belajar mengasihi, menghormati dan menjaga kekudusan sebagai orang percaya yang sudah menerima penembusan dosa. Bapak Ibu yang terkasih, demikianlah bahwa pernikahan Kristen adalah menggambarkan kudusnya suatu hubungan, yaitu yang merupakan gambaran hubungan kekal Kristus sebagai mempelai laki-laki dan jemaat masing-masing sebagai mempelai perempuan. Di dalam Hosea 2 ayat 18-19 dikatakan, aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan, sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, aku akan mendengarkan langit, dan langit akan mendengarkan bumi. Demikian Bapak Ibu, betapa kudusnya pernikahan orang Kristen itu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, di dalam ayat 12 sampai dengan 15 Paulus menegaskan, aku bukan Tuhan, adalah tentang pernikahan yang terjadi antara seorang yang beriman dan yang tidak beriman. Dikatakan demikian, apabila seorang yang tidak beriman mau terikat pernikahan dengan orang yang beriman, Paulus katakan jangan diceraikan, karena orang yang tidak beriman itu dikuduskan oleh pasangannya yang beriman. Namun kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai, karena pernikahan tersebut bukanlah pernikahan yang disatukan Allah. Maka Allah sudah memperingatkan di dalam 2 Korintus 6 ayat 14, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap?
Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tidak percaya? Apakah hubungan baik Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, Allah memanggil kita untuk hidup dalam damai sejahtera. Oleh karena itu, jalankanlah peraturan dan perintah yang tertulis dalam Alkitab. Karena peraturan dan perintah yang tertulis dalam Alkitab itu merupakan bagian dari perlengkapan rohania, agar kehidupan iman kita dapat senantiasa terpelihara, kudus dan tak bercacat di hadapannya. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita untuk dapat melaksanakan firman-Nya. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Bapa oleh karena kasih dan kebaikan-Mu. Engkau memelihara kehidupan kami Bapa, dari hari hingga pada hari ini ya Bapa. Kami mau taat dan turut kepada perintah Tuhan. Karena damai sejahtera Allah yang melampaui akal itulah yang Tuhan karuniakan kepada kami. Bapa, kami pada saat ini berdoa Tuhan untuk rumah tangga Kristen. Mungkin mereka di dalam pergumulan, mungkin mereka di dalam ambang perceraian. Kiranya Roh-Mu yang kudus mengingatkan mereka untuk mengingat akan cinta kasih mula-mula yang Tuhan beri di dalam hati mereka masing-masing. Dan biarlah kami senantiasa menguduskan diri kami hingga kelak Tuhan datang kembali yang kedua kali. Di dalam nama Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan Yesus memberkati.